Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Suwandi, guru IPS dari SMP Negeri 1 Atap 3 Pringgabaya. Salam takzim dari saya kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, khususnya di Kecamatan Pringgabaya. Izinkan saya pada kesempatan ini berbagi praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning di kelas saya. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Ketika kita memulai sebuah pembelajaran, biasakan untuk mengajak anak duduk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa setiap dari kita hadir di kelas ini untuk berkembang, belajar, dan saling menghargai. Belajar tidak hanya menghafal, tetapi memahami, merasakan, dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Kita ajak murid belajar secara lebih mendalam, bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi mengapa itu penting dipelajari. Sebagai salah satu bentuk persepsi, kita bisa menggunakan video singkat kepada anak-anak. Kita tayangkan video yang sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak kita minta untuk menyaksikan video tersebut, memahami, kemudian berusaha mengaitkan antara video tersebut dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Mereka akan berusaha untuk memahami lebih mendalam apa isi video tersebut dengan apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah anak-anak menonton video, kita akan membentuk mereka menjadi beberapa kelompok belajar. Saat bekerja bersama, pastikan setiap anggota kelompok didengar, dihargai, dan mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam kelompoknya. Gunakan waktu itu untuk saling mereka bertukar ide, menggali makna secara lebih mendalam, dan belajar dengan kesadaran penuh bahwa setiap pendapat memiliki nilainya masing-masing. Ajak mereka untuk bekerja dengan suasana yang menyenangkan, saling mendukung, dan fokus pada pemahaman yang benar-benar bermakna. Minta mereka untuk menggunakan berbagai sumber belajar yang ada dalam menyelesaikan tugas yang mereka kerjakan. Mereka bisa menggunakan buku teks yang mereka miliki, bahan ajar yang sudah dibagikan, atau bisa memanfaatkan gadget yang mereka bawa yang sudah kita pesan untuk dibawa dari rumah untuk membantu mereka dalam proses belajar. Kemudian dalam diskusi itu, minta mereka untuk penuh kesadaran dan ciptakan rasa ingin tahu agar mereka bisa berbagi pendapat dan menghargai setiap suara, mendengarkan dengan perhatian, dan mengaitkan pembahasan dengan pengalaman nyata mereka. Kita bisa memandu mereka dalam proses diskusi tersebut dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam proses tersebut, kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman sambil berkeliling mengecek setiap kelompok bagaimana mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Proses ini membentuk mereka untuk belajar berkolaborasi. Setelah setiap kelompok menempelkan hasil diskusinya, mintalah mereka untuk melakukan window shopping untuk melihat, mengamati, dan menanggapi hasil kerja kelompok lain. Mereka akan berjalan dengan tenang, membaca hasil karya teman-temannya, lalu mereka akan memberikan catatan apresiasi, pertanyaan kritis, atau saran perbaikan yang membangun. Minta mereka menggunakan bahasa yang santun dan penuh penghargaan agar setiap kelompok merasa aman dan dihargai. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, sehingga setiap murid dapat memperdalam pemahaman, menemukan sudut pandang baru, dan belajar dari kekuatan serta proses kelompok lainnya. Buat kegiatan ini menjadi sebagai ruang bagi mereka untuk tumbuh bersama dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Setelah proses window shopping selesai, lakukan penyimpulan pelajaran, kemudian kita akan melakukan tahap asesmen untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman anak terhadap pembelajaran kita hari ini. Asesmen yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan quizzes, di mana anak-anak diajak untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesadaran, menghadirkan diri secara utuh dan tidak terburu-buru. Ingat, tujuan utama asesmen ini bukan hanya mendapat nilai, tetapi untuk membantu anak-anak memahami sejauh mana penguasaan konsep yang sudah dipelajari. Saat menjawab setiap soal, minta anak-anak untuk membaca dengan teliti dan memikirkan makna di balik pernyataannya atau pertanyaan yang disediakan. Jika kalian menemukan soal yang menantang, anggap itu sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman, bukan sebagai hambatan. Rasakan bahwa setiap pilihan jawaban dapat menjadi refleksi dan penemuan yang baru. Metode quizzes ini mengajak kita untuk belajar secara menyenangkan dan bisa menikmati animasi, poin, dan tantangan yang disajikan, namun tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, ketenangan, dan kebermaknaan. Hasil akhirnya akan membantu kita mengetahui bagian mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang belum dikuasai oleh murid, serta bagian mana yang masih perlu dieksplorasi secara bersama. Jadi, mari jalani asesmen dengan gembira, sadar, dan bermakna sebagai bagian dari perjalanan belajar mendalam untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah mari kita mengajak anak-anak untuk berefleksi sejenak untuk memaknai dan melakukan refleksi agar apa yang kita pelajari benar-benar tertanam dan bermakna. Refleksi kali ini kita menggunakan kertas Post-it, di mana mereka akan menuliskan 3 hal yang mereka alami pada hari ini. Yang pertama, tentang hal yang paling berkesan atau bermakna dari pembelajaran hari ini. Yang kedua, tentang hal yang masih mereka bingungkan dan apa yang ingin mereka pelajari lebih jauh. Dan yang ketiga, 1 aksi kecil yang ingin mereka lakukan setelah pembelajaran ini untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Minta anak menuliskan dengan jujur sesuai dengan pengalaman pribadi mereka. Karena refleksi ini bukan untuk dinilai tetapi untuk membantu kita memahami proses belajar kita sendiri. Setelah selesai menulis, silakan minta mereka untuk menempelkan post-it-nya pada papan refleksi yang sudah disediakan. Setelah mereka semua menempelkan post-it, kita akan melihat bersama bagaimana pemahaman dan pengalaman masing-masing saling melengkapi. Kegiatan ini membantu kita membangun kesadaran diri, memperkuat makna pembelajaran, dan memastikan bahwa proses belajar yang kita lalui benar-benar mendalam, menyenangkan, dan bermanfaat bagi perkembangan kita sebagai pembelajar. Sekian video praktik baik dari saya dan terima kasih. Selamat memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Guru hebat, Indonesia kuat. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.